Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita jumpa di kajian online pesantren Su'atul Ahyar. Di kesempatan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dan khususnya pertanyaan masalah akikoh. Yang pertama, apa itu akikoh? Di sini disebutkan akikoh adalah penyembelihan hewan yang dilakukan karena kelahiran anak, yang dilakukan pada hari ketujuh kelahiran. Nah, di sini ada satu titik permasalahan atau penekanan, yaitu di hari ketujuh kelahiran. Terus bagaimana? Misalnya, orang tuanya tidak mampu, kemudian tahun berikutnya baru mampu orang tuanya. Apa boleh diakikoi? Boleh-boleh saja. Jadi hari ketujuh kelahiran ini adalah suatu kesunahan yang sangat dikuatkan. Tetapi apabila melewati, maka boleh-boleh saja akikoh dilaksanakan. Dan yang wajib mengakikoi, kalau ini yang melakukan akikoh, sedangkan hukum akikoh sendiri itu banyak. Para ulama menyebutkan bahwa akikoh itu sunnah mu'akkad. Jadi hukumnya sunnah mu'akkad. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, akikoh hukumnya malah mubah. Jadi boleh-boleh saja. Nah, siapakah yang mengakikoi bayi tadi atau anak tadi adalah ayah dari bayi atau anak tadi. Itu yang harus mengakikoi. Dan apabila diakikoi orang lain, maka tidak bisa, karena orang lain tadi bukan yang menanggung nafkah dari bayi tadi. Jadi gampangnya ayah dari bayi tadi, dan maksimal waktunya adalah sampai anak itu balik. Seandainya kok sampai balik orang tuanya tidak mampu, maka kewajiban atau kesunahan akikoh juga gugur dengan sendirinya. Yang perlu diingat di sini, akikoh adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Dan sekarang karena banyak, mohon maaf ya, banyak tempat-tempat akikoh atau suatu bisa dikatakan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga yang menerima akikoh atau yang bisa menyediakan akikoh. Terkadang orang malah beranggapan bahwa akikoh itu suatu kewajiban, padahal hukum akikoh tadi menurut ulama adalah sunnah mu'akkad. Malah menurut Hanafi tadi adalah suatu hal yang mubah. Kemudian bagaimana kalau seandainya anak tadi sudah dewasa, kemudian mau mengakikoi dirinya sendiri? Di sini juga ulama menyebutkan boleh-boleh saja anak tadi mengakikoi dirinya sendiri. Tetapi ulama yang lain menyatakan bahwa bila anak tadi sudah balik, maka ya sudah gugur kesunahan dari akikoh tadi, dan orang tua juga sudah tidak memiliki kesunahan lagi untuk mengakikoi anaknya tadi, gitu. Kemudian bagaimana kalau akikoh tadi dicicil? Misalnya punya anak laki-laki, punya bayi laki-laki, akikohnya kalau bayi laki-laki adalah 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Pada anak tadi baru lahir, orang tuanya hanya mampu beli 1 ekor kambing, sedangkan anaknya laki-laki. Setahun kemudian dapat rezeki, apakah perlu kekurangan akikoh 1 kambing tadi dilakukan? Tidak perlu. Jadi akikoh itu kalau anak laki-laki 1 kambing juga sudah mencukupi kalau memang orang tuanya tidak mampu. Karena Rasulullah SAW mengakikoi Said Hasan dan Said Husain juga masing-masing 1 kambing. Jadi kalau rezekinya punya 1 kambing, ya sudah selesai, tidak perlu dicicil untuk tahun-tahun mendatang mengakikoi 1 kambing lagi, tidak perlu. Demikian juga kalau anak itu kembar. Kalau kembar akikohnya juga 2. Kalau misalnya kembar laki-laki,
dan laki-laki maka akikahnya juga 4 ekor kambing kalau itu orang tuanya mampu. Tuh. Kemudian bagaimana kalau mengakikahi orang yang sudah meninggal? Bila misalnya ini orang tua yang sudah meninggal kemudian anaknya ingin mengakikahi orang tuanya, maka syaratnya harus ada wasiat dari orang tua. Kalau tidak ada wasiat maka tidak ada akikah untuk orang yang meninggal tadi. Jadi harus ada wasiatnya. Kemudian sampai kapan akikah? Ya tadi sudah dijelaskan bahwa maksimal sampai anak itu balik. Begitu anak tadi balik, kewajiban ayah untuk mengakikahi anaknya atau orang tua mengakikahi anaknya sudah gugur. Kewajiban di sini maksudnya adalah kesunah muakatan tadi ya, bukan suatu wajib yang kalau tidak dikerjakan dosa, bukan gitu. Kemudian masalah masakan. Akikah ini disunahkan dibagikan pada saat matang. Beda dengan kurban. Kalau kurban ini dibagikan mentah, kalau akikah sudah matang. Dan bolehkah keluarga yang berakikah tadi ikut makan? Boleh saja, boleh saja. Keluarga tadi ikut makan daging atau masakan akikah tadi, dan sebagian disedekahkan, dimakan beramai-ramai di rumah yang sedang berakikah tadi. Itu suatu kesunahannya. Tetapi seandainya beli di suatu lembaga akikah kemudian dikirim ke panti atau dibagi-bagikan kepada tetangga juga tidak masalah, karena niatnya juga sudah sedekah, bagi-bagi rezeki dan bagi-bagi kebahagiaan atas kelahiran anak yang lahir tadi. Demikian penjelasan singkat mengenai akikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi jamaah sekalian, bagi pemirsa sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.